Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bara Hilman Channel. Sebelumnya mohon maaf ya, ini channelnya udah lama banget nih nggak upload video. Nah ini saya baru mulai lagi, semoga nanti bisa lebih konsisten untuk upload konten-konten selanjutnya tentang investasi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke video tentang reksadana. Nah sebelumnya kan sudah dibahas tuh di 4 instrumen investasi. Nah kali ini ada video khusus untuk reksadana. Sedikit mengulang dulu ya, reksadana itu adalah suatu wadah di mana para investor menghimpun dananya untuk dikelola oleh manajer investasi sehingga bisa menghasilkan return yang diinginkan. Lalu dari segi jenis-jenisnya, umumnya itu ada 3. Yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi, lalu yang ketiga ada reksadana saham. Mungkin lebih detailnya nanti bisa dicek video yang lama aja ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih reksadana itu bekerja? Simpelnya itu kita itu membeli suatu unit reksadana ke manajer investasi. Tidak seperti saham yang kita itu harus beli dari investor lain. Jadi, kalau saham kan kita harus beli ketika ada yang jual, itu baru bisa transaksi. Sedangkan kalau reksadana itu kita nggak harus nunggu ada yang jual, cukup kita beli aja yang disediakan oleh manajer investasi. Nah, sejak saat itu kita bisa memiliki reksadana. Kemudian dari sisi harga belinya, reksadana itu murah tidak seperti saham, di mana saham itu harus membeli 1 lot atau 100 lembar. Jadi misalkan ada saham seharga Rp8.000, maka 1 lotnya harus beli Rp800.000. Reksadana itu tidak terpaku dengan lot, melainkan dia patokannya uang yang kita punya aja. Jadi misalkan tadi kalau kita beli reksadana, misalkan kita beli 100.000, nah harga per unitnya 1.000, maka kita dapat 100 unit. Seperti itu. Kalau kita belinya 1.000.000 berarti 1.000 unit. Dan kalau di saham kan harus digenapkan sesuai lotnya. Misalkan ada harga saham 8.600, maka kita harus beli dengan nominal 8.600.000 untuk 1 lotnya. Sehingga kalau kita masukkan uang 10 juta, itu nggak bisa 2 lot ataupun 1, sekian lot. Nah, bedanya kalau di reksadana itu menyesuaikan dengan uang kita. Misalkan tadi 100.000, sedangkan unit yang kita beli misalkan harganya 1.200 per unit. Maka kita nggak harus beli 120.000, tapi kita bisa beli 100.000 namun jumlah unitnya tidak genap 100. Misalkan 80 sekian lah, nanti ada hitungannya di sini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih si reksadana itu bisa meraih keuntungan. Nah, tadi kan kita sudah tahu cara membelinya dan bagaimana unit-unitnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara dia untung. Mudahnya adalah ketika harga per unit itu naik, misalkan tadi 1.200 menjadi 1.230, maka ya otomatis portofolio kita naik dari 100.000 itu menjadi 100.000 sekian-sekian. Karena misalkan tadi kita beli 100.000 dapat sekian puluh unit, nah unit itu setelah harganya diupdate, kita kalikan saja unit dengan harga yang baru, maka nanti nominalnya bakal 100.000 sekian-sekian karena sudah meraih keuntungan. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara kerjanya, kemudian cara untungnya, selanjutnya adalah di mana sih beli reksadana itu? Di zaman sekarang, kita bisa membeli reksadana di mana saja. Dulu itu mungkin eksklusif hanya di bank ataupun di beberapa sekuritas tertentu. Kalau sekarang itu sangat banyak opsinya. Beli langsung di bank bisa beli di akun sekuritas saham, bisa beli langsung ke manajer investasinya, bisa, atau bisa juga ke agen penjual reksadana seperti Bibit ataupun Bareksa. Itu bisa banget. Bahkan beberapa e-commerce juga bisa bekerja sama dengan para reksadana itu sehingga kita bisa membeli langsung dari misalkan Bukalapak ataupun Gojek kalau tidak salah juga sudah bisa beli seperti itu. OVO juga bisa. Dan dari semua itu saya sih lebih sukanya menggunakan Upward atau agen penjual reksadana. Kenapa? Karena dia itu seperti supermarketnya reksadana. Dengan satu aplikasi kita bisa beli berbagai jenis reksadana dari manajer investasi manapun. Tidak terpaku oleh manajer investasinya ataupun sekuritasnya ataupun bank yang bekerja sama. Jadi sangat enak menggunakan Upward seperti Bibit ataupun Bareksa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke cara beli reksadana. Tadi waktu
kita jelasin bagaimana dia bekerja, bagaimana untungnya, itu kan sudah dijelasin bagaimana misalkan beli 100.000 dapatnya sekian unit dan sebagainya. Nah, di sini cara belinya itu maksud saya adalah cara kita membeli dari tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Misalkan kalau di bank kita bisa nanya CS-nya, lalu kita bisa request misalkan kita membeli produk reksadana. Kalau di akun sekuritas ataupun misalkan di Mandiri Sekuritas itu ada opsi bisa membeli saham ataupun reksadana, di mana uangnya akan ditarik dari RDN kita. Lalu kemudian ada juga manajer investasinya langsung. Misalkan tadi Mandiri Asset Management itu Mandiri Investasi, itu ada aplikasinya langsung. Jadi satu aplikasi itu hanya bisa membeli reksadana dari manajer investasi tersebut. Kalau dari Henan Putira ada juga, itu nama aplikasinya My Hero, itu dari Henan Putira Asset Management. Jadi itu aplikasi untuk beli reksadana yang dikelola oleh manajer investasi itu saja. Nah, sedangkan kalau Bibit dan Bareksa itu karena tadi sudah saya singgung supermarket, kita bisa beli banyak reksadana dari berbagai manajer investasi di sana. Nah, mudahnya seperti itu. Kalau di sekuritas tadi sudah top up RDN, tinggal kita beli. Lalu untuk yang dari aplikasi manajer investasi biasanya melakukan transfer ke nomor yang ditentukan oleh manajer investasi itu. Nah, yang agak berbeda nih si Bareksa dan si Bibit ini, karena mereka merupakan agen penjual reksadana dan bisa menggunakan berbagai metode pembayaran. Seperti di Bareksa, selain menu transfer, mereka juga bisa menggunakan OVO. Sedangkan kalau di Bibit itu bisa lebih banyak lagi. Kita bisa beli menggunakan transfer langsung, bisa beli menggunakan virtual account, misalkan virtual account Mandiri, BCA, CIMB, dan lain sebagainya. Lalu yang nggak kalah kerennya itu, kita bisa beli menggunakan GoPay, ShopeePay, Link Aja. Itu kan e-wallet yang sedang ngetren zaman sekarang ya. Jadi dibandingkan e-wallet itu digunakan untuk hal-hal konsumtif, e-wallet itu juga bisa kita gunakan untuk berinvestasi di reksadana. Selanjutnya adalah proses belinya. Misalkan kita menggunakan Bibit, memilih reksadana di situ. Kemudian kita bayar menggunakan GoPay. Pembelian reksadana itu ada waktu cut off-nya, di mana ketika kita misalkan membeli di hari Senin pagi sebelum jam 13, maka akan diproses hari itu juga. Sedangkan kalau kita membeli di atas jam 13, itu sama saja kita memprosesnya itu besok atau hari Selasanya. Nah, karena mirip seperti saham, perlu ada settlement dan sebagainya, biasanya kalau saya beli di Bibit, ketika kita beli Senin pagi, masuk portofolionya itu antara Selasa malam atau Rabu pagi. Jadi sebenarnya pembelian reksadana juga ada proses settlementnya, mirip seperti saham. Nah, makanya sebaiknya kalau kita membeli reksadana itu paginya, karena kalau kita beli siangnya itu otomatis keprosesnya di hari berikutnya. Dan itu pun hanya di hari kerja. Sabtu Minggu ataupun tanggal merah bursa itu tidak akan diproses. Oke, tadi kan kita udah beli. Nah, selanjutnya gimana nih kalau kita ngejual reksadana? Misalkan tadi saya menggunakan aplikasi Bibit dan sudah masuk di portofolio Bibit kita. Kita tinggal klik jual aja dari sana dan prosesnya mirip seperti pembelian. Ketika kita klik di pagi hari di hari Senin, maka itu bisa cair paling cepat 2 hari kerja di hari Rabunya. Sedangkan penjualan reksadana itu rentang 2 hingga 7 hari kerja. Jadi sabar aja teman-teman, kalau agak lama itu memang butuh prosesnya. Tapi biasanya paling cepat itu 2 hari kerja. Sama seperti yang tadi pembelian, kita harus melakukan proses settlement dan lain sebagainya. Sehingga ada proses hari kerjanya. Selanjutnya adalah penjelasan produk-produk reksadana. Kan tadi sudah dijelasin jenis-jenisnya. Di setiap jenis itu bisa kita kenali lebih dalam atau bisa kita gali lebih dalam produknya itu apa aja sih. Nah, misalkan dari reksadana pasar uang,
yang isinya biasanya adalah deposito dan obligasi yang sudah di bawah 1 tahun jatuh temponya. Nah, maka bisa kita lihat dari masing-masing produk reksadana. Misalkan kita melihat produk Sukor Syariah Money Market. Nah, berarti kan itu dari manajer investasi dari Sukor, kemudian produknya pasar uang, dan dia adalah produk reksadana syariah. Nanti bisa kita lihat isi portofolio dari reksadana tersebut. Ternyata di sana itu ada beberapa deposito di bank syariah dan juga ada sukuk yang di bawah 1 tahun. Seperti itulah kira-kira portofolio pada umumnya di reksadana. Jika reksadana pendapatan tetap, maka isinya adalah obligasi ataupun sukuk yang dipilih oleh manajer investasi tersebut. Bisa kita lihat misalkan kode seri dan jenis-jenis sukuk ataupun obligasinya. Lalu yang terakhir adalah reksadana saham, di mana kita ya sudah tahu berarti isinya kan saham-saham. Nah, saham-saham apa saja sih yang banyak dipegang oleh reksadana tersebut dan dikelola oleh manajer investasi? Itu bisa kita lihat. Nah, misalkan produk reksadana saham dari BNP Paribas Pesona Syariah. Nah, bisa kita lihat isi portofolionya, ada saham ERA, ada saham XL, ada saham Cepin, dan lain sebagainya. Sehingga investor tuh tahu gitu, apa yang kita beli itu isinya apa aja gitu. Jadi kitanya nggak dibodoh-bodohin lah ibaratnya. Nggak kayak kita beli kucing dalam karung, jadi kita tahu apa yang kita beli. Walaupun pengelolaan dan pemilihan produknya itu ditentukan oleh manajer investasi, tapi kita sebagai investor harus diberitahu oleh manajer investasi. Sekarang kita akan coba bahas apa sih NAV dan AUM. Nah, dua istilah itu adalah istilah yang cukup umum didengar kalau kita bahas tentang reksadana. NAV adalah Net Asset Value, di mana secara harfiahnya adalah nilai aset bersih dari suatu reksadana, di mana itu mencerminkan kinerja ataupun harga dari reksadana tersebut. Yang biasanya itu misalkan harganya itu 1.200, 2.300. Nah, itu adalah NAV dari suatu reksadana dan bisa mencerminkan kinerja naik ataupun kinerja turunnya. Sedangkan AUM atau Asset Under Management adalah aset ataupun nilai-nilai portofolio yang dikelola oleh si manajer investasi itu. Dan itu tergantung bagaimana manajer investasi meraciknya. Bisa saja AUM-nya itu ratusan miliar atau puluhan miliar atau hanya belasan miliar. Itu tergantung bagaimana mereka meracik ataupun melakukan pembobotan dari masing-masing portofolio yang dipilih oleh manajer investasi. Sebagai catatan, NAV 1000 dengan NAV yang sudah 2000 tidak mencerminkan reksadana itu lebih gacor ataupun lebih hebat daripada yang lain, karena itu merupakan sifatnya patokan. Karena ketika harga dia 1000 kemudian naik 6%, maka dia harganya menjadi 1060. Sedangkan si 2000 ya dia naik harganya menjadi 2120. Tidak ada perbedaan dari sisi kinerja yang biasanya ataupun umumnya kita lihat biasanya dari kinerja kenaikan secara persentase. Begitupun dari aset under management. Belum tentu manajer investasi yang produknya itu AUM-nya itu sangat besar berkinerja lebih baik daripada AUM-nya yang sedikit. Walaupun biasanya produk-produk yang baik itu memiliki nilai AUM yang tidak terlalu kecil juga. Jadi itu sebagai salah satu faktor untuk menentukan produk reksadana yang akan kita beli. Nah, lalu ini yang biasanya suka dilihat nih, kayak saham nih, yaitu kinerja ataupun pergerakan harga dari NAV reksadana. Nah, kalau kita biasanya lihat di contoh-contoh produknya, misalkan di Bibit, ada 1 year, 3 months, 1 month, 6 months, year to date, itu adalah kinerja ke belakang, di mana secara historis saja seperti saham. Sedangkan masa depan kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kinerja ke belakang tidak mencerminkan kinerja masa depan. Namun yang terlihat adalah bagaimana kepiawaian manajer investasi di masa lampau sehingga kita bisa percaya kinerjanya akan lebih baik di masa yang akan datang. Dan catatan misalkan kinerja reksadana saham yang volatilitasnya sangat tinggi. Ketika kita melihat misalkan dalam 1 tahun dia bisa memberikan return sebesar 16%. Nah, return 16% adalah nilai saat ini jika kita beli tepat setahun yang lalu. Sedangkan dari setahun yang lalu hingga saat ini pergerakannya
bermacam-macam sehingga tidak bisa merefleksikan langsung terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa saja saat ini kita beli, tahun depan ternyata kinerja merosot terus sampai minus 5%. Kita tidak tahu. Nah, penjelasan-penjelasan tadi yang sudah saya sebutkan seperti AUM, NAV, kemudian kinerja, pergerakan harganya, persentasenya, itu sebenarnya kita itu dapat melihatnya di FFS atau Fund Fact Sheet, di mana itu adalah informasi yang diberikan oleh manajer investasi kepada para investor dari setiap produknya. Nah, biasanya itu berupa PDF dan itu berupa laporan bulanan kinerja. Jadi, manajer investasi yang baik itu pasti mengupdate setiap bulannya terhadap suatu produk yang dia pegang. Nah, kalau di Bibit itu menunya ada di bawah sini nih. Nanti kita klik aja Fund Fact Sheet di bawah ini. Nanti kita bakal bisa download PDF-nya. Kemudian ada penjelasan mengenai top holdings, di mana ini umumnya itu tadi yang agak ketara itu di reksadana saham ya. Misalkan tadi BNP Paribas Pesona Syariah itu top holding saham-sahamnya itu ada Cepin, XL, Era dan lain sebagainya. Nah, top holding di sini adalah saham-saham yang porsinya paling besar dimiliki di suatu reksadana. Walaupun si reksadana tersebut ataupun Fund Fact Sheet tidak memberitahukan berapa sih porsi pastinya dari saham-saham itu. Tentunya manajer investasi memiliki strategi pembobotannya sendiri. Jadi yang tercantum di Fund Fact Sheet ataupun info reksadana hanya berupa top holding. Kita tidak bisa ngasih tahu kalau ini tuh era-nya 10%, Cepinnya 10%, XL-nya 10%. Itu kita tidak tahu karena yang meracik itu ya manajer investasi. Kita hanya sebatas mendapatkan informasi pembobotan yang ya sudah segitu aja top holdingnya. Setidaknya si BNP Paribas ini pegang saham-saham itu. Cuman kalau porsinya ya kita nggak tahu gitu. Nah, selanjutnya ada penjelasan yang agak berbeda nih, yaitu bank kustodian. Jadi peran bank kustodian adalah mengamankan aset dan juga mencatat pergerakan NAV dari suatu reksadana, di mana ini sistemnya adalah remote bankruptcy. Jadi dia itu bangkrut secara remote atau terpisah. Jadi jika manajer investasi kita bangkrut ataupun gulung tikar apa gimana, dana kita itu nggak ikut hanyut bersama si manajer investasi, tapi aman di bank kustodian. Ibaratnya seperti pihak ketiga yang menjaga agar dana investor itu aman. Nanti bisa kelihatan ada juga di info-info reksadananya. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf kalau mungkin masih agak belibet dan agak kaku gimana karena udah lama nggak bikin. Semoga nanti kedepannya makin rajin dan makin bagus ya. Makasih. Oh iya, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara like video ini, kemudian bisa komen apapun, misalkan ada pertanyaan atau diskusi, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jika video ini bermanfaat buat kamu dan teman-teman kamu, bisa juga di-share ke berbagai platform sosial media kalian ya, biar makin banyak orang yang mendapatkan ilmu yang bagus ini. Bye-bye.